tulis komputer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jumpa lagi bersama saya di dalam acara Islamic Lawyer Forum edisi ke-85 yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pelita Umat. Pada hari ini, Kamis 30 April 2026, kita akan membicarakan persoalan terkait pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam tinjauan hukum. Bersamaan dengan pembicaraan nanti ke depan, kita akan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu yang pertama dari pengurus DPP Partai Umat, yaitu Bapak Muhammad Yuntri. Assalamualaikum, Pak Yuntri. Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Nah, baik, yang kedua narasumber Ketua LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purnairawan, seorang aktivis sekaligus advokat. Assalamualaikum, Bung Chandra. Sudah bisa tersambung? Oke, nanti Profesor Steki aja yang kedua. Oke, baik. Dan yang ketiga di dalam daftar kami ada ahli hukum dari Semarang, Prof. Steki. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nanti juga akan bergabung dengan diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Pak Wahyudi Almaroki MSI, ahli pemerintahan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung saja dengan mendengarkan apa sih pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik itu dan seperti apa mekanismenya. Kita akan memintai pandangan dari pengurus DPP Partai Umat, yaitu Pak Muhammad Yuntri. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Yuntri. Terima kasih, host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk tema ini, judul pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam tinjauan hukum. Ini sangat menarik sekali. Kalau sekarang ini dari 9 partai parlemen itu ada 4 yang masih bertahan ya sejak dari lahirnya partai ya. Kalau sebut gimana ya partainya? Ada 4 itu ya. Nah, cukup lebih daripada 2 periode lah gitu ya. Dan isu pembatasan masa jabatan ini anehnya ini muncul dari KPK, ya kan? Pertanyaannya kenapa kok dari KPK? Karena partai ini merupakan organisasi privat yang berdampak kepada publik ya. Jadi dia punya aturan main khusus, baik dalam anggaran dasar rumah tangga, dan dia punya otonomi sendiri bagaimana menentukan ideologi partainya, cara pemilihan ketua partainya, kemudian juga hak program ketua partai baik dalam mengajukan calon, kemudian ikut dalam elektoral pemiluan ya, legislatif dan sebagai pilkada dan sebagainya. Jadi anehnya tiba-tiba KPK minggu-minggu lalu itu mengajukan ide kan, ini
bukan ranah KPK. Jadi yang kami tangkap di sini, ide ini adanya usaha tindakan KPK dalam pengembangan kegiatan mereka selain dari pemberantasan korupsi, juga ada untuk pencegahan korupsi di pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Ya. Dan gayanya KPK berusaha mengusulkan untuk merubah atau merevisi Undang-Undang Kepartaian nomor 2 tahun 2011. Jadi inilah lucunya kan gitu. Partai punya hak otonomi sendiri dalam keikutsertaan itu, dan juga punya komunitas dan keanggotaan mereka, dan dia dipercaya untuk mewakili nanti pemilih-pemilih DPRD, DPR, dan sebagainya. Nah, tiba-tiba diusulkan oleh KPK untuk melakukan revisi. Permasalahan ini tidak hanya masalah hukum, tinjauan hukum saja, tapi juga terkait dengan permasalahan politik hukum daripada penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara itu tidak berminat untuk melakukan revisi, merubah, menerapkan ya usulan daripada KPK, tentu ini juga bisa berjalan. Sementara selama ini yang dilihat KPK itu adalah peran serta dan fungsi atau peran daripada ketua partai itu yang cukup dominan, di mana saat ini ketua-ketua partai itu cukup dominan menentukan arah masa depan bangsa ini juga. Nah, kalau seandainya mereka ini berkolaborasi dengan rejim pemerintahan, kolaborasi ataupun berkoalisi, mereka juga ikut menentukannya. Nah, kemungkinan kecurigaan KPK kalau partai itu ketuanya berjilid-jilid periodenya akan berdampak kepada adanya potensi untuk apakah memperpanjang rente gitu, apakah itu melakukan transaksional ya untuk suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan nepotisme, ya, kolusi dan sebagainya. Nah, inilah mungkin pencegahan itu yang dilakukan KPK. Tapi di sisi lain, kami sangat mendukung kalau seandainya figur partai itu adalah sebagai sentralistik daripada kebijakan partai, dan itulah sebagai yang ketertarikan daripada konstituen ya. Siapa ketua partainya, maka dia tertarik. Seperti kita contohlah, PDIP sudah bertahan cukup lama ya kan, dan ideologinya jelas, dan karena figurnya Ibu Megawati sehingga dia akan banyak masanya terus setiap pemilu dan selalu loyal. Akan tetapi kalau berganti figur Bu Megawati kepada yang lain, mungkin belum tentu akan seperti sekarang lagi. Nah, jadi figur partai ini akan menentukan masa depan partai. Dan lagi pula bahwa kalau ketua partainya tidak lincah dan tidak kreatif, tidak berketerampilan dalam hal penghidupan kesinambungan partai, tentu partainya juga akan kerdil terus. Karena mesin partai itu butuh dana, butuh suatu logistik untuk menghidupkan partai dan mengembangkan aktivitas yang sifatnya disimpati dan didukung oleh masa konstituennya, sehingga partai itu akan didukung terus dan akan mendapatkan kursi dan perwakilan di parlemen nanti. Jadi peran daripada ketua partai sendiri sangat besar di situ. Nah, kalau seandainya dibatasi, ini akan menjadi suatu tanda tanya besar. Nah, maksud dan tujuannya apa? Kalau seandainya hanya untuk memberi kesempatan kaderisasi, untuk mengembangkan sistem yang lebih baik ya, dengan evaluasi kepada pimpinan partai yang baru dibanding partai yang lama, ketua partai yang lama, itu boleh-boleh saja ya kan. Akan tetapi kalau seandainya
meritokrasi ini yang diragukan dalam kepemimpinan ketua bank. Alhasil nanti boleh saja ketua partainya yang diganti, tapi fungsinya yang baru oleh ketua partai yang baru nantinya itu sebagai proksi aja, sebagai boneka saja. Tapi sistem yang mereka berlakukan seperti itu. Dan anehnya lagi, selama ini yang dicurigai barangkali oleh KPK adanya sistem transaksional, ya. Misalnya dengan melibatkan pendapatan dana dengan melibatkan investor, melibatkan oligarki, sehingga partainya bisa hidup dan berkembang lebih baik. Nah, ternyata transaksional yang kurang simpati atau mencurigakan, ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh KPK. Sehingga KPK berusaha untuk intervensi dalam tugasnya sebagai tindakan preventif. Ini yang kami baca di dalam hal usulan untuk pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini. Kalau plus minusnya mungkin kita bisa perkirakan seperti apa. Kalau seandainya masa jabatan ini tidak ada pengaturan, ya, tentu akan memberikan suatu dinasti politik, ya, mulai dari orang tuanya dan orang tuanya ganti kepada putranya dan selanjutnya, dan tidak memberi kesempatan kepada kader kaderisasi untuk maju dan berkembang dengan baik, dan tidak memberi kesempatan juga kepada konstituen partai yang simpati untuk menggantikan kedudukan itu. Nah, semestinya partai itu walaupun sebagai organisasi privat, tapi dampaknya kan kepada masalah kebijakan publik. Mestinya juga hanya jadikan solusinya kalau memang pembatasan daripada masa jabatan itu dibatasi. Misalnya, ya, untuk menghidupkan partai itu tanpa tergantung kepada istilahnya transaksional dengan pihak oligarki, pencarian dana, sebagainya. Hendaknya negara harus bisa memberikan subsidi pendanaan. Nah, satu. Yang kemudian juga kaderisasi berjalan dengan baik, dan juga partai ini bisa terikat dengan keterbukaan publik, ya, undang-undang keterbukaan publik. Artinya transparansinya dia bisa diaudit seperti di Amerika. Itu tidak segampang itu kalau mereka dapat dana publik atau bantuan dari negara, subsidi, sehingga ini berjalan lebih baik. Dan ini sebagai tonggak daripada demokrasi, ya, itu akan jauh lebih bagus ketimbang kita tidak membatasi daripada masa jabatan atau partai ini. Akibatnya dinasti politik di partai itu sendiri tidak akan berkembang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh bangsa dan negara ke depan. Barangkali itu dulu, Skos, ya, setanggapan saya. Nanti barangkali dari Profesor Suteki dan dari Pelita Umat atau dari yang lain bisa tambahkan, nanti kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yuntri, pengurus DPP Partai Umat. Beliau barusan menyampaikan bahwa ada plus, ada minus, ya, apabila pembatasan itu diberlakukan, diundangkan, ya. Gitu ya, ya, Pak Yuntri? Plus minusnya begitu. Dan ucapan dari KPK terhadap rumah tangga partai sendiri. Gitu. Karena selama ini yang saya tahu, mekanisme yang terjadi di semua partai untuk pembatasan jabatan ketua umum itu ada di dalam ADART. ADART masing-masing partai tentunya. Jadi ketika ada pergantian atau regenerasi yang dimaksud Pak Yuntri tadi, maka harus memenuhi mekanisme yang ada di dalam ADART. Betul sekali. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan persoalan yang ingin dilakukan oleh KPK, yaitu pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Alasannya mungkin karena organisasi private tadi, Pak Yuntri, ya? Iya. Baik, ada plus, ada minus, itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau menurut Pak Yuntri, di situ akan terjadi akuntabilitas, Pak, ya, akan transparan ketika dia dibatasin, kemudian akan ada subsidi juga dari pendanaan oleh negara, gitu ya, maksudnya.
Dana publik juga bisa masuk seperti di Amerika ya. Nah, betul. Jadi ada keterbukaan informasi untuk publik juga, Pak ya. Baik. Yayasan. Baik. Tadi apa yang disampaikan Pak Yuntri ada plus ada minus dan mekanismenya sudah bisa kita bayangkan ya dalam hal masa jabatan ketua umum partai ini ketika diatur juga oleh KPK. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana ahli hukum Profesor Suteki memberi pandangannya terkait masa jabatan ini. Apakah betul itu bisa terjadi di negeri kita ini? Karena KPK sendiri sebagai badan atau lembaga pemerintahan saat ini tidak banyak berkontribusi menurut saya apabila kondisinya itu tidak memberantas korupsi yang terjadi di partai-partai politik gitu. Karena memang apa yang disampaikan Pak Yuntri tadi, transaksional itu terus terjadi Pak dalam setiap kebijakan, dalam setiap proyek itu memang tidak bisa kita pungkirin ada setoran partai, mungkin sesama praktisi partai ya, itu sudah lumrah, bukan hal baru dalam dunia persilatan. Jadi bagaimana menurut Prof. Suteki dalam pandangan ilmu hukumnya ini? Silakan Prof. Suteki. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya yang paling paham ya Pak Muhammad Juntri ya toh. Yang paling paham itu. Tapi kalau kita lihat memang dalam perspektif yuridis ya, memang tidak ada aturan hukum yang secara spesifik itu membatasi masa jabatan ya, masa jabatan ketua umum partai itu tidak ada. Nah sekarang yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yuntri, lah kok bisa ini tiba-tiba KPK urun rembuk gitu ya, urun rembuk. Jadi usul supaya itu dibatasi itu kenapa? Nah kalau kita lihat ya berarti ada kemungkinan besar ini ke persoalan pendanaan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yuntri. Jadi selain masalah politik sebenarnya kalau kita lihat ada persoalan genting ya yang dialami oleh partai politik yaitu mengenai masalah pendanaan partai. Kalau menurut undang-undang kan asal dari dana partai itu bisa berupa dari partai politik itu sendiri yaitu iuran anggota, betul ya Pak Yuntri ya. Kemudian ada sumbangan, kemudian juga ada bantuan negara. Ya. Setahu saya itu kira-kira bantuan negara ya sekitar 13,7 miliar per tahun ya untuk berapa itu kalau sekarang mungkin ya sekitar 10 partai. Ya. Nah ini dinilai tidak cukup. Nah akhirnya apa? Ya partai itu mengandalkan dari ketua umum atau dari pengurus inti partai serta sumbangan dari luar. Nah celakanya di sini sumbangan dari pihak luar itu seringkali tidak gratis ya. Orang mengatakan ya bisa dikatakan no freelance gitu lah ya. Tidak ada makan siang gratis. Bahkan kalau ini dari teori ya, dari Derrida ya. Derrida itu seorang dekonstruksionis itu mengatakan tidak ada pemberian yang tulus. Karena pemberian itu ya setiap pemberian akan tersandra oleh kepentingan dan waktu. Jadi kalau nggak waktu nanti ditagih ya kepentingan nanti yang akan menjadi bargaining di sini. Ya ada bargaining di situ. Nah, jadi dalam hal ini mereka yang menyumbang itu kadang-kadang juga berharap ada imbalan ya ketika partai yang mereka sumbang itu menang. Bahkan kalau menurut penelitian dari ini yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu ya, hampir semua pilkada, bahkan dikatakan 80% pilkada yang diselenggarakan di negeri ini itu dibiayai oleh namanya cukong. Nah, cukong ini kan berarti kan ada kemungkinan nah, ketika partai politik yang dibiayai itu menang, nanti suatu saat nanti akan meminta imbalan. Apakah itu proyek, kemudian dari proyek itu kita tahu sendiri kan ketika ada proyek, ada transaksional di situ, ada potensi untuk dilakukannya take and give consideration sampai ke persoalan corruption. Nah ini mungkin yang dibidik oleh KPK itu di sini ini. Kalau tidak dibatasi, wah ini nanti bisa menjadi tadi sudah dikatakan sebagai dinasti, kekuasaannya absolut, gitu.
turun-temurun, mungkin kekayaan partai juga hampir ya dalam tanda kutip identik dengan kekayaan dinasti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan kan di sana. Tapi juga belum terbukti ya misalnya tidak tidak berdasarkan dinasti, kemudian sistem pendanaan dan penggunaan serta nanti peranannya itu di dalam eh, politik pemerintahan juga tidak atau belum terbukti itu tidak demikian. Makanya sebenarnya ya kita belum bisa membuktikan ya Pak Yuntri ya, apakah dibatasi itu nanti juga akan berpengaruh secara signifikan untuk supaya tidak terjadi politik transaksional atau dalam hal ini juga nanti berkaitan dengan KPK itu seolah-olah nanti partai itu akan menjadi oligarks ya, akan menjadi oligark baru yang nanti bisa mengendalikan sistem pemerintahan karena memang prakteknya begitu. Kalau secara ideal kan namanya demokrasi, konon dikatakan government by from the people, by the people, and from the for the people kan begitu, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi itu kan ketika pemilu, betul kan? Iya. Ketika pemilu begitu, tapi begitu sudah pemilu apa betul itu rakyat berkuasa? Alah, tidak, yang berkuasa partai kan itu. Maka kemudianlah menjadi namanya partai kerasi, bukan demokrasi tapi partai kerasi. Dipersempit lagi lah menjadi namanya oligarki kan itu. Dan yang berkuasa itu ya partai kan itu. Ini yang jadi persoalan. Tapi tadi saya katakan memang tidak bisa saya mengatakan dibatasi atau tidak itu tidak atau belum kita bisa memperkirakan apakah itu nanti berimplikasi pada persoalan pengelolaan pendanaan dan juga politik transaksional itu. Tapi memang tadi ketika pendanaan itu mengandalkan pada ketua partai dan juga pengurus inti partai gitu ya, itu memang ada kemungkinan nanti oligarki kekuasaan itu akan terjadi. Nah, jadi biasanya begini, setelah menjadi penguasa, kader partai politik itu wajib mengabdi kepada partai, betul kan? Wajib mengabdi kepada partai dan juga melayani kepentingan para pemodal yang tadi membiayainya. Nah, oleh karena itu kan suara itu kadang-kadang bisa dibeli ya, diarahkan kepada pemenangan tertentu. Nah, ini nanti kan menyangkut persoalan politik uang, betul nggak? Nah, ketika sudah terjadi politik uang, itu bisa dipidana. Kalau itu nanti berkaitan dengan misalnya pejabat pemerintahan yang ada di situ, yang kebetulan juga nyalon dan seterusnya, apa ini juga nanti tidak berkaitan dengan KPK. Ini prasangka saya kok kenapa kok KPK itu sebenarnya kalau kita lihat ya, wah ini kayaknya agak offside ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi maksud saya ini niatnya baik supaya yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi demikian. Nah, oleh karena itu ketika misalnya tadi saya katakan ketua partai, kemudian juga pengurus inti partai itu menjadi tumpuan dalam hal pendanaan, maka memang sangat mungkin sekali bahwa partai politik itu tidak bisa mandiri, Mas. Nah, padahal kan intinya mestinya partai politik itu harus mandiri dalam arti tidak tergantung pada ketua partai atau apa tadi namanya pengurus inti, tidak bergantung pada bantuan juga bantuan dari oligarki. Karena apa? Bantuan itu akan berujung pada proses demokratisasi yang bisa dikatakan akan mandul, ya. Karena itu eh, partai politik yang dikatakan itu yang oligarkis dan korup, terutama di sini ya, itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan tadi ya partai politik yang mandiri dari segi pendanaan demi apa? Menghadirkan mestinya ini kalau kita ngomong demokrasi ya, ya menghadirkan betul-betul prinsip-prinsip demokrasi. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi secara prinsip memang dari segi yuridis itu tidak ada ketentuan yang membatasi, Mas. Itu kayaknya sampai sekarang itu masih menjadi urusan internal partai. Meskipun tadi ya saya katakan, mestinya kalau
Taruhlah bisa dikatakan ya, partai itu kan sebenarnya cerminan dari atau model demokrasi partai sebenarnya cerminan dari akan mencerminkan nanti politik atau demokrasi di pemerintahan negara. Jadi kalau eh, demokratisasi partai itu juga lebih bersifat tadi tidak ada pembatasan, kemudian sangat menjadi dinasti begitu. Itu ada kemungkinan juga nanti politik pemerintahan kita demokrasinya juga demokrasi penuh dengan itu tadi bisa dikatakan politik demokrasi yang dinasti. Nah, sementara kalau kita lihat di beberapa level kepemimpinan nasional itu kan sudah ada pembatasan tuh Mas, ya toh? Presiden dibatasi 2 kali, kepala daerah juga dibatasi 2 kali, yang paling lama itu loh maksud saya. Tapi kenapa sumber dari kepemimpinan nasional itu malah nggak ada pembatasan itu kan aneh. Ya nanti kalau kita kaitkan kali deh ke KPK itu. Tapi kalau nalarnya memang seharusnya dibatasi. Karena tadi saya katakan mestinya sistem pemerintahan di dalam atau demokratisasi di dalam partai itu nanti akan tercermin di dalam sistem pemerintahan atau kepemimpinan nasional. Lu kan aneh itu tadi saya katakan. Oh maunya di sistem pemerintahan yang dilahirkan dari kepartean saja itu dibatasi masa jabatannya, kok partai sendiri malah tidak dibatasi, itu piye namanya? Ya, itu ya itu maksud nggak yang saya katakan itu Mas Janif, itu kan tidak nalar itu maksud saya. Nah, nalarnya dibatasi supaya apa? Ya, apakah itu tadi untuk kaderisasi, untuk menghindari politik dinasti dan seterusnya ya, supaya itu memang kalau maunya demokrasi ya minimal tadi yang berkuasa itu bukan elit partai, tetapi memang rakyat. Maksudnya partai itu cermin dari rakyat, ya harus menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana kedaulatan rakyat itu. Mestinya begitu kalau kita ngomong persoalan demokratisasi. Begitu Mas Janif. Oke, baik Prof. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Prof. Suteki. Jadi beliau juga berusaha memberi pandangan bahwa kalau kepemimpinan nasional saja dibatasin, berarti bagusnya itu ketua partai juga Nah, dibatasi iyalah. supaya ya ada regenerasi ya Prof ya, ada kaderisasi, bermunculan orang-orang baru, kemudian Ya, juga tuh. apa namanya menghindari politik dinasti tadi ya, yang apa turun temurun tadi. Iya. Baik, itu sangat masuk akal kalau menurut saya. Tapi apakah menurut Bung Chandra Purnawirawan itu bisa dilakukan atau tidak? Mari kita sama-sama simak pandangan dari Ketua LBH Pelita Umat. Apakah yang diharapkan oleh Prof. Suteki ini bisa diwujudkan? Dan seperti apa kira-kira model pengaturannya yang akan dijadikan mekanisme? Silakan Bung Chandra. Ya, sebetulnya kalaupun nggak jadi presiden, orang itu jadi lebih baik memilih ketua partai. Kalaupun dia nggak jadi menteri, yang penting dia jadi ketua partai. Karena partai itu saya juga bingung ini, kenapa dia posisinya seolah apa ya? Dia bisa menggeser siapapun. Misalnya legislatif, Transaksional tuh nanti. betul legislatif. Itu digeser oleh partai yang disebut dengan Jabat. PAW, pergantian antar waktu. Atau misalnya ada anggota partainya yang dipecat, lalu digantikan. Nah, itu posisi itu betul-betul partai sangat kuat. Kan secara logika mestinya orang itu ketika jadi anggota DPR itu kan karena dia sendiri yang berjuang dipilih, berjibaku di lapangan, ya, menjual fotonya, gambarnya, ternyata terpilih gambar fotonya, atau dia punya pengaruh di masyarakat. Setelah jadi, misalnya kelas dengan pengurusnya, misalnya itu di PAW, itu dalam konteks di parlemen. Dalam konteks kementerian, itu juga sama, bisa mengajukan kepada presiden, mengusulkan tolong ini digeser. Meskipun sebetulnya presiden itu memang punya hak prerogatif untuk menghentikan atau tidak menghentikan. Tapi ketika ketua partai mengusulkan agar menteri yang ini digeser,
tentu presiden akan mempertimbangkan perihal koalisi. Nah, ini kan bisa saja digeser. Jadi kalau presiden menggeser permintaan partai, berarti presiden itu sebetulnya dikendali, bergaining posisinya di bawah partai. Itu. Nah, jadi oleh karena itu persoalannya adalah bukan sekedar pada ketuanya dibatasi atau tidak, tapi menurut saya kewenangan partai itu mesti dibatasi. Kewenangannya mesti dibatasi. Satu itu terkait tadi yang pergantian antar waktu, penggeseran seseorang yang sudah jadi pejabat dan seterusnya. Nah itu alangkah baiknya mestinya penggeseran itu dikarenakan misalnya apakah pelanggaran atau kualitasnya yang memang tidak memenuhi. Nah lebih ke arah situ sepatutnya karena kalau itu dibiarkan maka partai akan mudah menggeser posisi siapapun. Kemudian ketika anggota DPR itu sudah berada di anggota partai sudah berada di parlemen, pertanyaan selanjutnya adalah apakah anggota partai itu yang terpilih tadi di parlemen dia memperjuangkan nasib rakyat atau dia tunduk pada partainya? Contoh dulu pernah ada pernyataan yang sangat viral itu siapa itu Bambang Pacul itu siapa ya? Ya Bambang betul. Pacul. Iya Bambang Pacul. Itu kan itu 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 pernyataan jujur yang sebetulnya tanpa diucapkan pun orang sudah tahu. Ya, tergantung ibu. Siap. Tergantung. Nah, jadi oleh karena itu rasanya parlemen itu jadi seperti di bawah kendali partai. Meskipun partai secara definitif tidak mengendalikan, memimpin, tetapi anggota partai itu pasti akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari pengurus partai. Nah, jadi oleh karena itu saya lihatnya eh, posisi partai terlalu kuat sekali partai. Ya, bahkan partai bisa menggeser apa istilahnya eh, kepemimpinan negara, presiden misalnya begitu ya. Andai kata para ketua partai itu tidak bersepakat dengan koalisi presiden, menggoyang di parlemen misalnya begitu. Sebagaimana yang terjadi pada waktu itu kepada almarhum Gus Dur karena ketua-ketua partainya tidak sejalan dengan presiden, digoyang di parlemen. Nah ini jadi oleh karena itu menurut saya bukan sekedar ketua partai yang mesti dibatasi, tapi dalam konteks ini adalah kewenangan partai yang begitu besar, ya, yang seolah-olah kemudian dialah sebagai pemilik negara ini. Jadi kalau ingin menguasai negara sebetulnya kuasai aja partai besar. Partai kerasi tadi. Ya, partai kerasi tadi. Jadi kuasai partai-partai besar itu. Itulah pemilik negara sebetulnya. Termasuk dialah yang bisa mengatur siapa menjadi calon-calon itu. Jadi kalau misalnya calon presiden itu dipilih oleh rakyat, ya karena rakyat itu sudah seperti kita makan warteg atau nasi padang, ya kita hanya milih yang tertera di situ, yang dipajangkan di etalase. Tentu saja kita tidak bisa memilih sesuatu yang tidak ada di etalase. Saya pengen makan sate kambing, padahal di warung Padang nggak ada sate kambing di situ. Jadi kita disuruh milih di situ. Nah, siapa yang menentukan hidangan itu? Ya partai tadi. Nah, untuk menjadi dapat hidangan partai tadi, jadi calonnya, disitulah transaksional nanti terjadi. Nah, jadi oleh karena itu saya lihatnya, jadi kewenangan partai memang mesti dibatasi. Jadi partai ini dia seperti mesin produksi uang, sekaligus juga mesin produksi kekuasaan. Jadi sangat menggiurkan dengan bikin partai. Makanya saya pun dulu juga pernah terpikir kadang-kadangnya secara liar pikiran saya. Bagaimana kalau saya muncul bikin partai dengan gaya anak muda, agak sedikit gaya-gaya Hitler gayanya. Misalnya bajunya dipakai apa tuh yang kayak raja pop pop itu Michael Jackson kan baju sininya ada ininya tuh, ada seperti diikat begitu ya. Dengan orasi menggebu-gebu saya kira saya bisa lakukan. Nah, cuman kadang-kadang terpikir begitu agak, kalaupun nggak menang setidaknya pamor naik, duit yang dari pemerintah juga dapat tiap tahun, relasi jadi luas begitu. Bahkan setahun yang lalu pun saya pernah KTP saya pernah diminta oleh seorang rekan
Dia mendirikan partai dan mendaftarkan partai. Bang, katanya, Bang, bisa minta KTP-nya, Bang, katanya. Abang, kita masukkan ke pengurus partai, Bang, katanya. Ini partai, bukan partai Islam, bukan ini. Bukan partai Islam. Gitu. Nah, jadi ya memang begitu, akhirnya lebih lebih menggiurkan sebetulnya posisi membuat partai. Nah, jadi saya kira jadi bukan sekedar presiden dan bukan ketua saja yang dibatasi, tetapi kekuasaan partai mesti dibatasi. Sebagaimana negara begitu galaknya kepada ormas, ormas aja dibatasi kewenangannya. Masa kalau partai dia tidak bisa berani melakukan itu? Jadi saya sangat setuju mendorong revisi undang-undang partai yang mempelajari kewenangan partai. Gitu. Nah, itu saya mungkin setuju di situ tuh. Jadi ormas saja begitu diperlakukan begitu, masa partai tidak bisa gitu. Nah itu saya kira Bang Yonif sebagai pengantar. Baik, sangat menarik ya apa yang disampaikan Bang Mungkin Putra. mungkin Bang Yuntri itu ada gagasan dari tadi dia pengen bicara, saya lihat. Ketika apa KPK berusaha mengatur itu, kenapa bisa bisa apa namanya diatur oleh KPK ya? Kalau bisa mengatur ke apa kewenangan atau masa jabatan pejabat publik, logikanya harus bisa juga mengatur pembatasan ketua umum partai. Dan ketika diatur itu berarti kewenangan ketua partai jadi harus ikut dibatasin gitu Bang Chandra ya. Karena Ya, Bang Chandra perlu memang adanya revisi undang-undang partai karena untuk membatasi apa kelakuan-kelakuan parpol tadi. Gitu Bang Chandra ya. betul betul. Jadi kewenangannya mesti dibatasi lah partai itu. Ini harus Ini, dibatasi. Tapi sekarang kalau juga lagi ramai itu, ada partai Islam yang sedang ribut itu, yang tapi kalau hijau-hijau. Prof Teki kenapa mungkin tahu itu. kenapa anggota partai yang di parlemen itu harus tunduk kepada ketua partai, itu sangat jelas Bang, karena dia maju melalui kapal mesin politik yang partai. Dia tidak bisa maju tanpa kapal perahu politik bahasanya gitu ya. Itu sudah jelas kenapa harus tunduk dia dengan ketua partai. Jadi ketika dia ada masalah atau konflik dengan ketua partai sangat mudah untuk di PAW. Betul. Makanya mereka itu takutnya di PAW itu karena apa? Karena ketika dia di PAW, income-nya jadi menurun tuh. Biasanya begitu. Jadi UUD, ujung-ujungnya dana lagi. Baik, Prof. Soteki sudah menyampaikan dan kita masih menunggu Pak Wahyudi Almaroki untuk bergabung. Tapi kita akan mendengarkan lagi bagaimana Pak Muhammad Yuntri sebagai praktisi partai memandang ini. Apakah yang disampaikan tadi benar bahwa mekanisme itu harus dibatasi? Karena kami sudah tahu kelakuan-kelakuan partai politik itu. Bagaimana Pak Yuntri menjelaskannya? Ya, terima kasih. Jadi saya setuju sekali. Memang kita menuju demokrasi yang lebih baik ya, di mana kedaulatan itu ada memang di tangan rakyat yang direpresentasikan kepada wakilnya di DPR. Sementara wakil ini sangat sangat bukan absurd ya. Iya. Pokoknya abu-abu lah dikatakan wakil rakyat, tapi dia mengabdi Wakil kepada partai. partai. Misi partai yang dia bawanya di situ. Iya, Ya. iya. Itu yang kita jadi masalah di situ. Kalau seandainya kita berbandingkan ya tentang penguatan civil society itu, partai mestinya tidak bisa dia biarkan secara eksklusif ya atau tertutup begitu ya. Karena mereka adalah satu pintu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, apalagi kekuasaan di bidang legislatif. Nah, kalau kita bicara dalam praktisi politik ya, di DPR itu banyak anekdot oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita di DPR, bahwa undang-undang itu ada dua, undang-undang mata air katanya,
satu lagi undang-undang air Air mata. mata. Jadi air mata jangan digubris itu. Dalam legislasi daftar tapi nggak pernah digubris. Seperti undang-undang advokat dari 2003 sampai sekarang nggak pernah digubris kan begitu ya. Hmm. Karena tahu lah mereka dia bilang kalau mau robah ya bawalah oleh-oleh ke sini katanya. Bawalah ke Washington katanya kan. Kalau nggak mau tetap ya bawalah apel Malang ke sini. Tahu cara berdiplomasi kami bantuin tanya kan. Jadi serba salah kita. Jadi sangatlah tidak heran kalau tadi Bambang Pacul dikatakan Korea ini bisa diatur, tapi kalau Bu Ketua Umum kan begitu. Nah, di sini kelihatan bahwa permainan oligarki di situ bisa saja dia membuat satu pesanan. Undang-undang tembakau lah, pasal tembakau lah, pasal apalah gitu ya. Sehingga menguntungkan dia dan itu tidak berpihak kepada rakyat. Lebih cenderung berpihak kepada investor, kepada ya kelompok-kelompok ekonomi, pengusaha dan lain-lain. Nah, sinilah cuan-cuan yang memungkinkan mendapatkan suatu kekayaan yang dicurigai oleh KPK, di mana kalau ini terus-menerus dengan kedinastian tadi di partai dan ini mendarah daging dan tidak ada pergantian, tidak adanya satu regenerasi pada yang muda-muda yang lebih cemerlang bagaimana pemikirannya ke depan untuk negara lebih baik, dan kekuasaan itu memang berada di tangan rakyat, ya, kedaulatan itu, dan semuanya ada pengaturan dan ada pengawasannya secara melekat, baik oleh badan-badan yang khusus maupun oleh rakyat itu sendiri. Yang selama ini kan bingung kita juga, malah pengawas sendiri yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti kemarin ada dari mana ombudsman ya baru 1 minggu sudah jadi pemborgolan. Nah, artikel saya kemarin yang di situ, kenapa kok bisa begini? 7 hari mengguncang kan begitu. Jadi kalau seandainya pengawas, siapa yang ngawasinya kan gitu. Nah, sementara keterlibatan dia duduk di kursi pengawas sendiri itu ada Peran partai. dari DPR sendiri kan gitu, wakil rakyat. Ada apa mereka di situ? Apakah tidak ada track record yang dilakukan seleksi atau tidak ada track record yang bisa mengungkap supaya mereka tidak dipilih? Tapi itulah permainan-permainan. Yeah. Jadi menarik di situ. Kalau masalah tadi dikatakan tinjauan secara hukum, ini ada pendekatan hukumnya ada 3 yang saya lihat. Hukum pidana terutama oleh KPK yang berujung adanya ide untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepartian nomor 2 tahun 2011 dan juga masalah MD3 dan lain-lain ya, hak RICO sebagainya oleh ketua partai. Kemudian juga pendekatan secara tata negara sebarkan lebih jauh. Ini adalah kewenangan kami secara otonom, kok ada pihak lain atau negara mencampuri urusan partai kan gitu. Nah, kalau partai ini dicampuri oleh negara kan partai diterancam gitu kan. Kalau partai terancam tidak mandiri lagi, bagaimana dia mengembangkan ideologinya supaya konstituen bisa diraup dengan baik dan kemudian bisa menata ya penyelenggaraan ini dengan baik juga ke depan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan itu. Di situlah partai berlomba-lomba dengan kemandiriannya di bawah kepemimpinan public figurnya seperti apa. Yang kita lihat, oh public figure ini saya akan memilih partai ini kata konstituen. Tapi kalau figurnya figurnya betul partainya berbeda, wah saya nggak cocok ini. Ini kurang kuat ini ideologi. Ini kurang kuat imannya ini dan kurang kuat sebagainya gitu. Nah, maka di itu pendekatan hukum ini tidak bisa hanya ketiga pendekatan hukum pidana, tata negara maupun juga perdata tadi ya, perkumpulan tadi, tapi juga bagaimana politik hukum sendiri. Nah, inilah oleh penyelenggara negara kemana arah hukum ini diarahkan. Baik penerapan undang-undangnya, mau revisi apa tidaknya, kan itu setuju apa tidaknya direvisi. Nah, ini kan perlu adanya mekanisme lainnya. Jangan sampai nanti salah satu partai atau ketua partainya ikut
koalisi dengan rejim yang ada sekarang. Dia katakan kalau masalah undang-undang pemberantasan apa namanya, aset ini apa ya? Nah, perampasan aset ini nggak usah lah, Perampasan aset. nggak usah lah kan begitu. Jadi kalau ketua partai tidak, ya tidak semua kan begitu. Nah, cukup dia pegang partainya ya 1, 2, 3 yang terbesar oleh rejim, maka semuanya tidak akan dilaksanakan dan Iya, tidak akan terjadi kan gitu. beres. Nah, inilah masalah-masalah di lingkaran itu. Kita tidak bisa keluar dari itu kalau seandainya tidak ada suatu konsep yang lebih baik. Nah, nanti juga berkaitan dengan masalah tata negara. Sebelum rejim penguasa ini menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara, baik itu kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, hendaknya kita kembali lagi kepada konsep zaman Orde Baru. Harus ada komitmen yang ditekankan situ. Berarti kata, ini tugas Anda yang sudah kami sampaikan dalam GBHN, kata MPR. Silakan jalan itu. Kalau menyimpang, ada periwitnya kan begitu, ada peringatan, ada warningnya. Kalau sekarang dengan ada pemilihan langsung oleh rakyat dan misi-misinya itu, janji-janjinya itu yang ditagih. Sementara tidak ada rambu-rambu untuk memperiwit atau memperingatkan dia bahwa ini sudah melanggar undang-undang, ini sudah melanggar begini. Nah, contoh sekarang ini, rezim sekarang ini, laksanakan kerjasama luar negeri, apakah ART, siapa, agreement, reciprocal trading, apakah itu dalam box of peace ya, contohnya, itu kan harus diratifikasi oleh DPR atau soal dulu ke DPR, kami akan mencanakan di pemerintah bagaimana tanggapan Anda. Sementara itu tidak pernah terjadi, tapi pelaksanaan kerjasama dengan asing itu tetap jalan. Nah, kami pun sudah mengingatkan, kalau ada penyimpangan terjadi oleh rezim ini atau penyelenggara negara terhadap tidak dihormatinya ratifikasi dari pasal 11 Undang-Undang Dasar 45, nah itu kan bagaimana kita pengawasan, memanggil DPR juga, Harusnya dipanggil, Pak. ke partainya. Nah, sementara kalau seandainya itu diratifikasi, sebagian teman-teman praktisi, lawyer seperti saya yang sudah 40 tahun jadi profesi lawyer, sudah siap-siap melakukan uji material ke MK. Apakah ini sesuai dengan atau bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau tidak kan gitu. Selama ini kita di non-blok dan menghormati hak asasi manusia dan tidak suka dengan penjajahan, ternyata pemimpin kita malah belok kepada Zionis Israel kan begitu. Iya, Amerika. Nah, ini kan permasalahan besar kan gitu. Jadi apakah ketua partai seperti apa yang kita inginkan, kemudian juga kerjasama kolaborasi, apakah koalisi namanya kan, kolaborasi kan sifatnya negatif ya. Jadi kalau di sini kan mungkin bisa jadi positif. Nah, itu pengaturan seperti apa kan gitu. Yeah. Jadi warning nih pada KPK ini memang kita sambut, cuman bagaimana jangan sampai juga melakukan intervensi terlalu jauh. Soalnya kalau terlalu jauh, nah, partai pun terancam kan begitu. Iya, sudah offset itu. Ini barangkali tanggapan saya sementara Prof. Sudeki dan Pak Chandra ya, dan host ya, silakan, terima kasih. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Yuntri. Memang harus ada beberapa pendekatan untuk menjadikan ini sebuah produk hukum, yaitu pendekatan pidana, tata negara, dan perdata, termasuk juga pendekatan politik hukum. Jadi harus hati-hati sekali, karena di balik suatu kebijakan itu biasanya ada maksud dan tujuan tertentu. Seperti yang disampaikan contohnya tadi Board of Peace. Kenapa Board of Peace itu bisa ditandatanganin oleh Presiden kita Prabowo, sementara tidak ada koreksi dari lembaga yang berkompeten, yaitu DPR RI ya. DPR itu namanya RI. Mafia, itu sudah mafia. Artinya kan DPR RI sendiri tidak menjalankan fungsinya sebagai kontrol kan. Fungsinya kan kontrol kan, harusnya mengkontrol kan. Ini ada apa ini, kok bisa terjadi penandatanganan terhadap orang yang membantu penjajahan di negeri Palestina kan. Nah itu
kenapa bisa terjadi kan, harusnya ada semacam koreksi atau protes lah dari lembaga negara yang berfungsi untuk mengontrol itu. Tapi pada faktanya tidak terjadi. Nah, mungkin disitulah letaknya ke apa ya, ketidakpercayaan publik ini muncul. Tidak lagi percaya kepada partai, tidak Ya, lagi ya. percaya kepada Ya, parlemen, boleh saya ngomong itu, Mas, ya. tidak lagi percaya kepada penyelenggara negara. Ya. Nah, jadi kalau menurut Prof. Suteki gimana ya? Apakah Jadi publik? kalau kita lihat ya, ini fakta dalam politik. Halo? Halo ya, Ya. silakan Prof. Mas Janif kan tahu sekarang hampir semua ketua partai umum politik itu menjadi menterinya presiden. Coba Anda bayangkan itu. Ya, Ya toh? Beberapa betul. ya, sebagian malah banyak lah ya ketua-ketua umum atau mungkin atau pengurus elit yang di partai politik jadi pembantunya presiden. Kira-kira nalarnya gimana? Mungkin enggak. Partai politik yang juga punya anggota-anggota di Dewan Perwakilan Rakyat itu mau mengoreksi tindakan presiden. Coba. Maka tadi Kalau saya katakan di bidang hukum aja kita mengenal ada mafia hukum. Tidak mafia peradilan, sudah mafia hukum. Jadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dalam satu permainan. Itu namanya mafia hukum. Jadi misalnya antara presiden, DPR, dan MK. Nah itu kan kita ada beberapa kali pengujian undang-undang, terutama juga undang-undang ormas itu, kalau menurut saya itu di situ ada mafia hukum. Bagaimana keluar perpu ormas ya, kemudian keluar perpu ormas, perpunya diuji di MK, karena nomenklaturnya sekarang sudah di undang-undang, MK berhenti, jadilah undang-undang. Juga termasuk undang-undang Cipta Kerja. Saudara lihat di situ. Mana itu fungsi DPR? Sebagai alat kontrol, minta pertanggungjawaban, bertanya saja, itu kan nggak tahu nanti Pak Yuntri mungkin kalau jadi anggota DPR ya maksudnya atau mungkin jadi pejabat elit di DPR itu mungkin bisa enggak dari Partai Umat itu memang menyuarakan begitu gitu loh. Karena sampai Insya saat Allah. ini juga partai-partai Islam ya dalam tanda kutip itu saya masih meragukan juga ini benar enggak. Jadi maunya memperbaiki demokrasi katanya, tapi juga dia larut ya dalam kepedihan demokrasi. Yang muncul adalah apa namanya oligarki. Dan partai politik itu memang berperan, Mas. Itu berperan untuk mendorong munculnya oligarki. Jadi yang penguasaan oleh segelintir orang. Karena apa? Pertama, ini saya sampaikan ya. Pertama, keberadaan figur utama atau elit partai itu menjadi penentu banyak hal. Tadi sudah disampaikan sambil guyonan tadi ya, yaitu ya Korea itu untuk apa, bisa apa ya tergantung itu sono ibu gimana kan itu kan, maksudnya ketua partai itu yang paling ini ya. Jadi ini pertama kenapa bisa memunculkan oligarki karena keberadaan figur utama atau elit partai itu menjadi penentu banyak hal. Jadi dalam hal ini kan itu namanya orang-orang kuat toh, gitu. Nah, orang-orang kuat di sini muncul sebagai representasi ideologis atau historis. Ya, kita lihat misalnya apakah itu di PDIP atau mungkin juga di mana Demokrat ya, itu kental sekali itu. Nah, kemudian yang kedua, ketergantungan finansial partai pada sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh dalam ini jaringan yang tadi yang dimiliki para figur itu. Nah, itu jadi akhirnya apa partai-partai itu pada akhirnya cenderung bersifat namanya ultra sentralistik dan berperan terutama bagi pelayan untuk kepentingan para elit itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok parpol itu kemudian memunculkan oligarki? Yang ketiga, pelembagaan partai belum sempurna. Dalam arti pelembagaan partai itu adalah sebuah kondisi ketika sistem yang dibangun partai dan segenap aturan main dihargai secara dan dijalankan secara baik, konsisten, dan juga disertai dengan terbangunnya pola sikap dan budaya partai. Ini pelembagaan partai dalam hal ini belum sempurna. Kemudian yang keempat itu
ADART partai menjadi landasan penguatan peran elit. Tadi sudah disinggung ya. Nah, ini mau dibatasi atau tidak, mau sampai mati atau apa ya urusan internal partai. Maka kan juga ada yang menyatakan bahwa usulan KPK itu sebenarnya lebih ke arah namanya apa ya? Demokratisasi internal partai dan juga tadi kaderisasi. Tapi sebenarnya kalau berurusan hanya sebatas ini kan itu tidak ada hubungannya dengan KPK gitu kan. Makanya tadi kalau dikaitkan dengan oligarki yang nanti ada kecenderungan tindak pidana korupsi ketika sudah punya apa tadi politik transaksional itu baru nanti saya kira masuk di situ dan juga saya kira partai-partai mungkin kalau dilihat ya maaf ya ini mungkin juga ada aliran dana dari misalnya seseorang kader partai jadi menteri gitu kan. Apakah itu ada misalnya terlibat korupsi? Betul nggak? Sama sekali tidak ada aliran dana ke partai. Umpama lah ya, mungkin Pak Yuntri nanti akan tahu itu. Saya belum masuk di situ, tapi saya melihat kok kayaknya mungkin juga ada setoran itu ya. Setoran ke ketua partai dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah faktor eksternal yang turut mempengaruhi aturan main ketika yang dalam hal ini terkait dengan kepartaian dan kepemiluan ya, yang secara umum memberikan celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya. Nah ini ada 5 faktor ini Mas Janif yang akan memungkinkan mestinya itu ke demokratisasi tapi justru yang muncul adalah oligarki. Nah oligarki ini kan akhirnya bisa dibagi toh itu ada kalau sudah menyatu itu namanya peng-peng kan ada penguasa dan pengusaha. Kalau itu sudah menyatu sudah amburadul itu. Apa mau negara hukum, supremasi hukum atau apa ambiar semua. Biar. Karena peng-peng itu. Saya pastikan itu. Ya. Itu Mas Baik. tambahan saya. Baik Prof, ini sangat menarik sekali ya. Semakin kita bicarakan ini semakin terkuak ini kayaknya nih. Praktik-praktik oligarki di dalam mempengaruhi partai, mengintervensi partai. Kemudian ada juga yang dicurigai oleh Prof Suteki. Apakah ada setoran ke partai dari dana-dana korupsi yang ada di nanti tanya Mas Yuntri aja lah nanti itu saya sudah pasti ada itu Prof. Tanya Pak Yuntri saya kalau juga dicari tahu. nih aliran dananya kemana tuh Ya itu sudah hal lumrah Prof yang terjadi di dalam dunia perpolitikan ya. Iya. Bahwa habis korupsi itu harus ada setorannya ke partai supaya apa? Supaya bisa nyalek lagi. Kalau tidak ada setoran nggak bisa nyalek lagi, Prof. Sementara nanti tanya Mas Yuntri aja lah kira-kira gimana itu. di orang narapidana yang baru bebas tadi, dia kan kepengen nyalek lagi tuh. Iya betul. Itu. Nah, bagaimana mungkin ketika setorannya sendat-sendat gitu loh. Sementara dia mau nyalek lagi kan habis keluar dari Sukamiskin kan. Nah, begitulah kurang lebihnya, Bro. Ya. Tapi kalau untuk mendengarkan Pak Yuntri kayaknya kita Bang Chandra dulu ya. Bisa nih. Bang Chandra, ini kayaknya sudah carut-marut perpolitikan dan hukum di negeri kita. Apakah masih bisa diperbaiki kondisi seperti ini, Bang Chandra? Gimana ya? Untuk menyebut carut marut, memang banyak indikator ya sebetulnya. Mungkin di satu sisi bisa dikatakan ya, tapi di satu sisi lain mungkin bisa dikatakan tidak. Cuma persoalannya adalah justru munculnya kritik seperti ini, kritik yang lain itu dalam bernegara itu bagus. Karena akan menimbulkan satu dinamika, yang kedua membuat rakyat itu makin cerdas, itu sangat bagus. Jadi oleh karena itu apabila memang istilahnya seseorang yang kemudian sudah menjadi penguasa, oleh karena itu memang dia tidak boleh menutup diri dari suara-suara kritik dari pihak lain, karena kritik itu sangat bagus untuk perbaikan dinamika atau mendengarkan pendapat dari yang lain. Jadi sama seperti orang ketika ada pekerjaan, kalau dia ingin mendapatkan nasihat
dari yang ahlinya, tentu kan harus bayar. Nah, suara-suara kritik dari masyarakat itu, anggap saja itu adalah pemerintah tidak perlu lagi sewa konsultan, tapi sudah orang konsultan itu sudah ngasih tahu, begitu. Nah, oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi seperti ini, saya kira memang harus dilakukan supaya terjadi yang disebut dengan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Nah, itu kondisi ini memang harus diperbaiki. Nah, tetapi begini, selama sistemnya ini adalah kapitalis, kita ini kan agak malu-malu ya. Ingin menyebut kapitalis sekuler tidak mau karena ada agama di situ, gitu ya. Sebagai contoh saja nih, Prof, yang agak menggelikan bagi saya itu dalam konteks ekonomi syariah, Prof. Itu beberapa majelis itu menggunakan fatwa MUI itu sebagai rujukan. Padahal kan fatwa MUI itu dia tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kecuali hanya dalam konteks material ya, Prof ya. Cuman kalau secara legal formal kan tidak bisa. Tidak termasuk. Gitu. Cuman saya bilang kalau memang MUI itu mau digunakan fatwanya sebagai legal formal, kenapa tidak dibuat aja lembaga semisal, atau MUI-nya ditarik menjadi lembaga negara setara kementerian, misalnya begitu. Tapi kalau itu dijadikan lembaga negara, nanti akan dikesankan bahwa kita sudah negara Muslim. Karena ada mufti di situ kan, biasanya di beberapa negara itu yang begitu kan mufti namanya. Jadi menyalahi dari sistem kapitalis sekuler begitu. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, selama sistemnya adalah kapitalis sekuler, proses seperti ini akan terus berulang sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negeri-negeri yang lain pun juga akan begitu. Jadi gimana ya perbaikannya? Ya begitu namanya. Mungkin kita mesti melakukan studi banding mungkin ke negara lain yang bisa mengontrol atau kondisi perpolitikannya bagus gitu. Mana? Jadi gini. Mana? Itu nggak tahu makanya. Apa yang disampaikan Bang Chandra ini menarik, Prof. Pak Yusri juga. Jadi apa yang disampaikan Bang Chandra ini, negeri kita ini malu-malu. Mau dibilang kapitalis ya ada agamanya, ya kan? Iya betul, itu persoalannya itu. Mau dibilang sekuler ada peran majelis ulama di situ kan? Betul. Jadi untuk memperbaikinya, Bang Chandra tuh masih bingung harus belajar kemana gitu ya, studi banding kemana kita. Betul itu. Bahasanya Bang Chandra, saya juga bingung ini mau studi banding kemana untuk memperbaiki keadaan ini. Baik, mungkin dari Pak Yuntri sendiri gimana pandangannya Pak Yuntri? Apakah masih bisa ini dari partai politik ini kita berharap untuk memberikan harapan untuk memperbaiki keadaan ini? Karena yang setahu kami partai politik ini adalah lembaga yang berperan untuk menambah kerusakan di negeri ini. Setahu kami seperti itu, Pak. Apakah bisa ditepis apa yang saya sampaikan itu? Coba Pak, silakan. Ya, kalau di generate juga nggak bagus ya. Artinya ada juga partai yang berusaha melakukan of change ya, perubahan lebih baik. Ya bukan kita membanggakan partai sendiri ya. Ada partai umat lah contohnya itulah. Dukungannya belum kuat ya, tapi dikatakan juga belum kuat. Kami lihat di atas juga permasalahannya juga bahwa permainan sirekap yang tidak jelas, quick count lah segala macam. Dan kami pada saat caleg itu terasa sekali. Kok suara sudah mencapai 10.000, mundur lagi jadi 6.000, naik lagi jadi 7.000, turun lagi 500. Transaksional.
Bahasa Jawanya tuh adipiro ya Pak Prof ya. Bukan masalah diri itu. Jadi di KPU-nya sendiri yang bermasalah kan gitu. Dan mereka ketok palu kalau seandainya kita ingin lakukan, bagaimana kita melakukan dengan bukti yang terbatas dan mendapatkan bukti itu sedemikian rupa ya, sehingga ya susah untuk menembus apa yang dikatakan dan kejujuran dilakukan oleh KPU sendiri. Seperti Anies contohnya. Ini berkaitan dengan partai juga. Beliau tidak punya partai. Nah, diusung oleh tiga partai yang bisa diharapkan mencuatkan namanya. Dan kekuasaan nanti yang diperoleh yang diharapkan oleh konstituen di akar rumput. Ternyata secara kasat mata di mana-mana menang. Nah, tetapi Bitcoin mereka kalah. Ada 10 juta. Untuk membuktikan 10 juta ini, satu suara itu harus berkata 3 bukti. Berarti 30 juta bukti yang kita kumpulkan. Berapa kontainer itu dan berapa hari pembuktiannya. Sementara untuk pembuktian cuma semuanya 3 hari. Kan jadi nonsens semua itu. Iya, Kalau betul. Nah, kita hanya berharap ini cobaan dari Allah ya, Tuhan yang Maha Esa, bahwa ini apakah itu kita bersuudzon sedikit, ini barangkali presiden yang tertukar barangkali kan begitu ya. Bila orang yang tawadu yang benar-benar dasarnya religi, ya mungkin akan lebih baik. Dan sistem kepartaian dan juga sistem tadi yang dikatakan oleh Bung Chandra, ya bisa saja ya satu partai itu dengan ideologi yang lebih bagus dan menseleksi juga calon-calon legislatifnya itu seperti di Iran banyak sekali sudah kita baca ya melalui masa minimum mereka tuh S2 lah ya atau S3 kalau jadi pemimpin. Jangan sampai sama SMA kemudian pakai penyesuaian ujiannya jadilah anggota DPR. Seperti apa kualitas mereka di situ? Dan orang-orang ini bagaikan buih di pinggir laut, tiup oleh orang jahat, kemudian ikut juga jahat. Dan mungkin juga mereka tidak kan jahatnya itu. Apakah mereka nanti apa tidak? Yang jelas dalam hukum itu, kejahatan itu ditimbulkan dari orang. Orang pertama adalah kebrutalan orang yang jahat, tindakannya. Yang kedua, orang yang mengerti, diam dia. Mereka termasuk kualifikasi jahat juga. Termasuk kita-kita juga. Kalau negara kita dalam kondisi yang terpuruk dengan sistem yang dilanggar sesukanya oleh rezim, oleh kelompok-kelompok oligarki, oleh kelompok-kelompok partai yang merasa dirinya berkuasa dan berkolaborasi atau berkoalisi dengan rezim untuk merusak, dan kita diam. Seperti apa ke depannya? Nah, untuk memperbagi tadi, dengan adanya partai dengan ideologinya bagus, dan kita coba sosialisasikan apa, mudah-mudahan Allah ridha, dan kita diberi kesempatan untuk menang. Sehingga dalam Al-Quran juga kan apa istilahnya pergantian dari gelap ke terang kan itu. Nah, ya kan? Ilan nur kan. Transformasi, ya. Transformasi segitu. Jadi kesempatan usaha kita oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk menang. Dan itu kita komitmen bahwa kita lawan tuh kezaliman, ya kan? Dan kehidupan keadilan seperti apa. Nah, inilah yang kita berharap ya. Baik itu ada cita-cita yang kita inginkan patok bahwa kedepannya negaranya seperti ini. Dan kita sosialisasikan. Dan kita komit untuk menuju itu. Mudah-mudahan ya dengan pengawasan melekat baik dari semua yang punya kedaulatan dalam dikata adalah rakyat yang punya kedaulatan menurut Undang-Undang 45 itu berperan aktif gitu. Dan juga dia bisa protes kalau seandainya masalah pendidikannya dikurangin, kecerdasan dikurangin, dibodohi, kemiskinan dan sebagainya, dan dia melawan. Yang sampai nanti program-program sekarang ini makan biaya satu harinya 1 triliun lebih kurang ya, sementara anggaran berkurang, sementara yang lain berkurang. Apa yang terjadi? Kita bisa prediksi ke depannya bahwa ada bagus ya yang berupa oleh rejim atau koalisi rejim ya, sehingga rakyat dibodohi dan tidak ada perbaikan ke depan seperti apa kan gitu. Nah, kalau itu kita biarkan, mungkin tidak akan ada perbaikan seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Jara, oleh Profesor Teki juga.
Maka daripada itulah komitmen ini, komitmen moral ini perlu kita selain digaungkan juga ada suatu ikatan moral bahwa kita ini harus lebih baik ke depannya bangsa ini. Nah, dengan demikian kita menuju ke sana, tentunya dengan berbagai program-program yang terukur dan juga pengawasan-pengawasan yang terukur yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lembaga-lembaga extraordinary yang mestinya dibentuk untuk itu. Gitu. Seperti di Hong Kong contohnya. Jangan bisa mencoba bermain-main di situ. Pimpinan itu kalau bermain mata dan dia melakukan satu indikasi korupsi atau penyalahgunaan atau melanggar hukum, bawahan dia juga bisa menentukan dia seketika. Dalam hitungan waktu diganti dia. Dan dia komitmen betul bahwa yang sifatnya extraordinary crime itu apa seperti korupsi atau seperti apa gitu, itu harus dilawan. Dan kalau seandainya mereka yang melaporkan itu bisa sukses, dia akan dilindungi dan juga dapat reward untuk itu. Kan. Jadi komitmen-komitmen inilah yang bisa merubah ya cita-cita dan merubah negara ini lebih baik. Tapi kalau seandainya orang yang mengkritik saja kemudian dibully dengan berbagai cara, apakah dibully lewat media sosial, sampai adanya bully lewat pelaporan kepolisian sehingga dia tidak berdaya, ditersangka, kemudian minta maaf dan sebagainya. Seperti apa negara depan kan gitu. Nah, Tidak ini hanya perlu sebatas itu, Bang, suruh kabur ke Yaman katanya. nah, kenapa kabur ke sebelahnya yang dekat Yordania kan begitu. Seperti itu. Baik, Pak Yuntri, ini sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Yuntri. Ini sekaligus curahan hatinya Pak Yuntri tadi yang terlontarkan. Bahwa kenapa ini kok kita sepertinya menang tapi hasil hitungannya kalah ternyata kan. Itu namanya lagi dicurangin Pak Yuntri. Dan itu sudah biasa Itu terjadi. ujian, saudara, itu ujian. Tapi memang penentu kemenangan itu KPU. Jadi bukan popularitas kandidat. Penentu kemenangannya tetap KPU. Mau sehebat apapun figur kandidat, nah ujung-ujungnya di KPU yang menentukan. Gitu Pak Yontri. Jadi pun juga ya. Iya. Ujung-ujungnya KPU kan. Nah, tapi itulah yang disampaikan Pak Yontri tadi, itu fakta bahwa terjadi kecurangan-kecurangan dan banyak yang terjadi di proses-proses dalam pemilihan kandidat presiden atau pemilihan legislatif. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini dari apa yang disampaikan Pak Yuntri yaitu orang baik jangan diam melihat kerusakan. Nah, itu bagaimana itu? Kita harus menyuarakan, jangan pernah diam ketika kita melihat kerusakan. Kerusakan ini sama-sama di depan mata kita. Kerusakan ini sama-sama kita ketahui. Dan bahkan kita tahu ujung pangkalnya. Jadi kita tidak boleh diam. Kita harus senantiasa menyuarakan dan memberi koreksi-koreksi yang terbaik kepada penyelenggara negara. Mungkin gitu ya Bung Chandra. Atau Prof. Suteki ada yang mau ditambah? Ya, tapi begini Mas, ketika parpol itu seakan sudah menganut sistem oligarki tadi yang saya sebutkan, maka terjadilah pembungkaman suara rakyat. Sehingga kalau terjadi pembungkaman suara rakyat itu timbul kalangan masyarakat kita itu. Ini karena apa ya? Tadi parpol sudah menganut sistem yang oligarki. Jadi kekuasaan-kekuasaan elit tadi yang menentukan, kemudian tadi bahkan sudah disinggung juga misalnya dengan adanya PAW ya, penggantian antar waktu, kemudian bahkan kalau kita lihat ya, kalau nanti partai itu punya betul-betul kekuasaan elitis itu ada kan, sampai menentukan siapa hakim ya, hakim MK itu kan kalau nggak salah juga 3 orang yang dari 9 itu kan yang menentukan juga partai politik ya, dalam arti dari DPR, betul kan? Betul. Nah, nanti dari MA saudara-saudara juga tahu kan, hakim MA itu kira-kira
kalau jadi hakim MP ada nggak peranan dari DPR? Pasti. Ada, Ya, ya toh. nggak bisa Terus dipungkiri itu. jadi ini sebenarnya kalau kita mau betul-betul tadi konsisten ya ada kemungkinan besar kalau yang dianut partai politik itu sistem oligarki ya benar-benar terjadi pembungkaman tadi. Nah belum tadi sudahlah DPR-nya begitu, misalnya presidennya juga dalam tanda kutip ya mengancam-ancam nih siapa yang kritis, siapa yang ini supaya dititeni gitu ya, diperhatikan di ini kalau perlu silahkan itu kabur ke luar negeri supaya tidak bikin gaduh. Lah memang demokrasi itu tempatnya orang gaduh kok. Tapi kan gaduhnya itu gaduh terukur gitu ya. Betul Iya, kan iya. Pak Yuntri ya? Kan boleh gaduh. Bahkan kalau Betul. nggak gaduh itu namanya bukan demokrasi. Itu akan menjadi negara totaliter, negara yang otoriter itu wah sudah. Nah tapi ya kita nggak sayangkan lah ini seolah-olah kok negara itu dikelola secara, nah kalau saya menyebutnya ini mungkin fasenya tidak demokrasi lagi, tapi sudah oklokrasi. Jadi em, sistem pemerintahan negara yang di apa istilahnya diselenggarakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memahami bagaimana bernegara. Kalau bernegara secara demokratis tadi tidak mungkin ada pembungkaman, tidak mungkin ada ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang sedang menyampaikan pikiran-pikiran, melakukan apa kegiatan atau mengkritisi suatu kebijakan. Itu hal yang wajar, kan gitu. Bahkan kalau perlu kan, ya ayo diajak bicara, ini sebenarnya gimana nih, nah, yang sebaiknya bagaimana. Nah, kembali ke persoalan ini, mungkin saya boleh tanya ya kepada Pak Yuntri ya, Mas Yuntri ya, itu Partai Umat sendiri di ADART-nya membatasi nggak itu untuk masa jabatan apa itu masa jabatan ketua partainya, Ketua umum. ketua Ya, umumnya? kalau Saya mau tanya secara langsung ini, apakah Partai kalau Umat? Jadi tadi begini, Pak Yuntri, sebelum ke situ, saya itu kan eh, maaf ya, ini terus terang ya, saya dulu memang sangat suka sekali ya dengan PK ya, sorry apa namanya PKS ya, PKS ya, PKS itu Hmm. sangat. Tapi kesini kok kayaknya semakin ke sana lah itu tampaknya juga akhirnya waduh ini piye itu jadi ya gitu loh. Nah ini saya ke Partai Umat tuh terus terang juga menaruh harapan yang besar itulah. Siapa tahu ini nanti partai berkembang kemudian jadi prototipe lah di partai kebaik-baiknya partai di sini itu nanti macam mana. Nah ini lebih baik nanti kalau misalnya kita di kepemimpinan nasional itu sudah dibatasi 2 kali masa jabatan, kenapa misalnya di Partai Umat tidak memberikan contoh, misalnya belum lah ya, memberikan contoh bahwa ketua partai umum itu pun hanya bisa dipilih untuk 2 kali masa jabatan, apakah 4 atau 5 tahun, monggo, tapi mesti harus ada pembatasan sebagai nanti prototipe bagi partai-partai lain. Ini nanti sebagai cerminan tadi kepemimpinan nasional yang ada dibatasi, kenapa sih partai yang sumbernya kepemimpinan nasional kok malah tidak berbatas sama sekali itu. Monggo ini sekalian diskusi ini. Oke. Monggo. Jadi ini yang disampaikan Prof. Suteki ini kan sangat ini ya, sangat kritis sekali Prof. Suteki ini. Bahkan kalau saya nilai memang ujungnya bisa menjadikan rakyat itu apatis. Apatis dalam artian sudahlah capek aku ngoreksi ini. Aku ngoreksi misalnya kan saya mengkritisi di sosmed, saya malah diimitasi, dibully, mengatakan kebenaran, malah kena ini kan undang-undang macam-macam, undang-undang ITE lah macam-macam. Mungkin itu bisa menimbulkan apatis, tapi di lain sisi juga memang pemerintahan ini, penyelenggaraan negara ini memang harus ada yang koreksi ya. Nah, kalau Pak Yuntri sendiri bagaimana? Kalau di Partai Umat, kira-kira ada pembatasan enggak itu Pak? Kemungkinannya ada ya di dalam dasar rumah tangga yang pertama, dan rencana hari Sabtu Minggu besok tanggal 2 dan 3 kita ada Munas. Nah, ini juga ya, karena Pak Amin Rais sendiri sebagai figur ya yang diharapkan oleh konstituen sebagai Bapak Reformasi kan terkenal videonya 4L gitu. Lu lagi. Nah, itu namanya nggak ada regenerasi ya.
Iya, betul. Itu akan diterapkan juga pastinya di partai Gitu, kami. Bang. Nah, cuman tentu dengan variasi-variasi tertentu ya, dengan persyaratan seperti apa, sehingga yang naik kepada pimpinan dan kelompok elit pimpinan partai itu tentu orang-orang yang harus disyaratin dengan cara KPI-nya ya. Berperform indikatornya seperti apa pendidikannya, pengetahuannya, komitmennya, dan termasuk juga pemahaman tentang agama ya, religinya. Jangan sampai nanti kalau agamanya amburadul, tentu khawatirnya pernah dilakukan terhadap malah maaf dikata di kudeta oleh lain kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang besok juga akan kita bahas bersama-sama di Yogyakarta tentang ini, dan kita sampaikan juga. Mudah-mudahan nanti saya pesan itu Pak, ini pesan dari Prof. Suteki supaya ada pembatasan masa jabatan ketua umum gitu. Ya, Ada Prof, kalau mau order biasanya harus ada transaksional. Nggak bisa pesan. Harus ada transaksional Wanipiro. Ya, Oke, lanjut. Ya, karena beliau sendiri kan sangat alergi dengan pameo 4L tadi. Dari dulu kan sudah disampaikan tuh. Lu lagi. Itu sidang Pak Amin Rais sebagai Bapak Demokrasi kita yang mendirikan Partai Umat ini. Nah, ini berharap juga diterapkan di dalam keseharian manajemen partai. Dan orang-orang yang duduk di pimpinan itu, ya kita berharap orang terpilih ya, baik secara kepribadian, religi, dan moral, dan sebagainya, samping juga keahlian, baik dalam diplomasi maupun di dalam penerapan bagaimana bernegara berbangsa yang baik, begitu ya. Dan semua tiang-tiang demokrasi, baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga kita berharap yang ideologi kita yang sangat itu tegakkan keadilan, lawan kezaliman, itu benar-benar terjadi begitu. Dan tidak hanya sebagai suatu slogan. Nah, ini kan perlu orang-orang yang selektif duduk di situ. Kalau orang-orang kan susah juga kita. Nah, dia akan lebih banyak kita memenahi pertengkaran internal. Sementara kita perlu manuver kepada eksternal dan untuk meraup konstituen lebih banyak dan mengajak hidup partai ini ke arah lebih baik untuk bangsa ini seperti apa kan gitu. Nah, ini dan mungkin besok apa yang disarankan oleh Profesor Suteki akan kami sampaikan pada Munas besok ya, hari Sabtu. Usul Kak, ini kan gitu kan. Namanya Partai Umat sendiri, partai Islam atau partai gimana Pak sebutannya? Partai Islam ya, cuman banyak simpatikan juga dari yang non Islam ya. Wah, kita cukup banyak mendapat kurang. Nah, nggak tahu alasannya apa. Apakah sama dengan benderanya? Itu termasuk yang saya kritik gitu. Lah ini umat opo kan itu. Agak bingung juga Prof. Jadi lebih bagus tabayun kan kalau kita. Ya betul. Dan LBH Umat itu, LBH Pelita Umat itu bukan under bawahnya Partai Umat kan? Nah ini Mas Andre ini kayaknya itu. Ya, Mas Yuntri ini LBH Pelita Umat itu bisa jadi underboy itu. Kalau LBH Pelita Umat itu sudah jelas pembela Islam terpercaya. Nah, yang pertanyaan saya itu tadi, Partai Umat ini partai Islam atau partai apa dia? Nah, itu kan Pak Yuntri juga masih bingung untuk menjawabnya mungkin. Ya. Baik, bagaimana itu bahwa kita partai Islam ya, karena dasarnya ya di situ ya. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan membuka kesempatan bagi yang mereka yang simpati yang percaya. Dan juga ada beberapa yang caleg-caleg kemarin itu ada juga dari Nasrani, karena partai itu intinya adalah harus terbuka, tidak bisa tertutup, kan tetap harus terbuka. Kemudian berusaha mereka jadi mu'alaf, ya alhamdulillah kan begitu ya. Baik, Pak Yuntri. Terima kasih atas tabayunnya sudah dijawab Pak Yuntri. Baik, selanjutnya kita dengarkan Bung Chandra. Kira-kira bagaimana Bung Chandra? Silakan.
Saya nggak ada closing statement ya. Oh, tidak ada closing statement. Oh, Prof. Lutfi, Prof. closing Stegi ada statement. closing statementnya. Silakan Prof, kalau ada closing statement mau disampaikan. Ya, kalau kita baca ya dari sisi pemberitaan dan macam-macam, memang banyak pakar yang menilai kalau usulan KPK itu sebenarnya dalam rangka untuk membatasi kekuasaan yang absolut dalam partai, yang itu nanti akan berkorelasi pada penyelenggaraan demokratisasi, atau terutama dalam hal pengisian jabatan-jabatan. Karena seringkali partai itu juga terkait atau terikat juga dengan peletakan jabatan-jabatan, apakah itu di DPR itu sendiri ataupun jabatan di pemerintahan. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya itu terjadi eh, suasana keterbukaan, regenerasi yang baik, ya, kemudian kekuasaannya tidak absolut, itu kemungkinan ya, mungkin selain demokratisasi internal partai juga akan memutus mata rantai soal tadi loh Mas ya, soal aliran dana, kemudian pengaruh, ya perdagangan pengaruh dan seterusnya, yang itu memang jadi concern dari KPK gitu ya. Ini niat baik saja ya kita tangkap, tapi memang kalau sudah terlalu jauh itu nanti sudah bisa dikatakan offside. Nah, oleh karena itu saya berharap juga, karena partai itu juga menjadi cermin dari demokratisasi pemerintahan secara umum, lebih baik kalau dalam sistem kepemimpinan nasional secara umum itu sudah ada pembatasan mengenai masa kepemimpinan gitu ya, yang tadi apakah itu eh, presiden, wakil presiden, kemudian juga kepala daerah dan seterusnya, itu kan dilahirkan oleh partai-partai politik. Mengapa partai politik sendiri tidak mencoba membatasi kepemimpinannya supaya nanti juga tidak terjadi absolutisme atau mungkin juga politik dinasti. Jadi mestinya konsisten, kalau yang dikeluarkan pemerintahan, yang dikeluarkan demokrasinya terbatas, kepemimpinan terbatas, mestinya kepemimpinan di partai juga dibatasi. Begitu Mas, closing statement saya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Yuntri, kira-kira ada closing statement Pak yang disampaikan, optimisme apa yang kira-kira bisa Bapak berikan kepada publik supaya ada harapan lah, hari depan lebih, hari esok lebih baik daripada hari ini. Silakan Pak Muhammad Yuntri. Ya, sesuai judul temanya, kita berharap adanya seimbang ya, peran masing-masing. Kalau partai kita juga dan menyeimbangkan partai dengan public figure yang realistik untuk menarik konstituen ya, dan itu jadi gerbang pertama membawa partai ini ke jalan yang lebih baik, baik di pendanaannya maupun ideologinya. Tetapi juga mengubah visi yang di perundang-undang kita. Kalau eksekutif ada batasan daripada periodenya jabatan, pun kita, saya pikir Pak Amin Rais sebagai ketua Dewan Suro di umat ya, itu sudah ada pemilu seperti itu dan beliau nggak setuju kan, 4L tadi, lagi pada Pak Harto ya, baru ini pun kita lakukan di sana. Identifikasinya seperti itu dalam kondisi saling menyampaikan ya, pasti itu akan lakukan. Cuman bagaimana dalam ini partai baru ya berapa tahun ya, 4 tahun ya. Jadi itu akan disampaikan dengan rupa mekanisme seperti apa dan tetap menghargai kebiasaan ketatanegaraan di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif kan itu. Demikian barangkali kursing. Baik, terima kasih Pak Yuntri. Sangat menarik ya diskusi kita malam hari ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki, Bung Chandra, dan Pak Muhammad Yuntri ini semuanya menurut saya adalah harapan-harapan yang jangan sampai membuat kita putus asa.
Artinya apa? Artinya kita tetap berjuang untuk memperbaiki keadaan negeri ini. Jangan apatis. Jangan apatis, karena ketika kita apatis, negeri ini tidak ada yang ngoreksi lagi. Para penyelenggara negara seenak jidatnya mengambil kebijakan-kebijakan yang bahkan bisa menzolimi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Yuntri tadi sangat baik sekali. Jadi kita tidak boleh diam. Dan yang ingin saya sampaikan juga, ketika kita menduduki suatu jabatan tertentu atau amanah, tentu kita harus sadar bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjabat, mau itu di jabatan partai politik maupun jabatan publik, itu harus sadar dan harus tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian, diskusi kita malam ini sepertinya sudah cukup panjang kali lebar dan sangat menarik. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi secara offline dengan Pak Yuntri dan Profesor Suteki bersama Bung Chandra. Terima kasih Prof, Pak Yuntri, dan Bung Chandra atas waktu yang telah disiapkan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di kemudian hari lagi dengan topik yang berbeda, dengan tetap ingin menyampaikan kebaikan dan tidak diam dengan melihat kerusakan. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan advokat yang menyaksikan baik di ruang Zoom ini maupun di siaran YouTube kami nanti. Mohon maaf apabila selama membawakan acara saya ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya meminta maaf. Kita akhiri diskusi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.